Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan CRUD. Jadi CRUD itu kepanjangannya itu ada C create, terus R itu read, terus U itu update, dan D itu delete. Jadi di website kami yang kami buat itu sini kami akan saya akan menjelaskan terkait CRUD tersebut gitu. Jadi ada beberapa fitur yang kami masukkan, fitur CRUD di sini. Jadi ada di bagian apa namanya, kita sebagai user atau data user untuk loginnya juga. Di sini ada beberapa, di dalam fitur itu kami masukkan CRUD gitu. Jadi sini saya akan contohkan untuk delete dulu ya. Jadi di sini kami ada beberapa user di dalam situs yang sudah kami buat sendiri datanya agar bisa login di dalam website kami. Jadi sini untuk cara delete-nya itu cukup gampang ya di website ini. Jadi sini ada tombol aksi, di mana aksi ini ada tombol keranjang, jadi kita bisa klik aja, jadi kita bisa hapus sendiri gitu. Jadi di sini bakal hilang ya untuk user yang admin tadi. Jadi di sini kita juga bisa ngapus yang sini juga gitu. Jadi di bagian kas ini kita hapus saja. Dan kemudian kita juga bisa nambah data. Nah, di sini kita bisa tambah data admin, passwordnya admin, nama user juga admin, terus levelnya admin juga. Jadi juga kita bisa nambahkan foto. Misalkan kita pilih foto ini, oke, kita save. Nah, jadi di sini sudah ada user baru gitu. Jadi kalau misalkan kita mau edit, jadi di sini saya masih login di bagian jadi di nama usernya itu Anang. Jadi kita bisa update datanya supaya bisa mengubah gitu. Di sini kita bisa ubah gitu. Jadi selanjutnya di bagian di sini juga ada apa namanya, CRUD-nya gitu. Jadi di sini di bagian menu kategori produk itu bisa kita tambahkan data, terus kemudian kita bisa menghapus, kita bisa juga mengedit data kategori produknya gitu. Jadi ada beberapa fitur yang kami masukkan untuk CRUD gitu. Ini di bagian menu ini rata-rata itu ada CRUD-nya gitu, kita bisa lihat. Jadi untuk codingan ya, untuk kode, jadi kita lihat dulu di bagian barang masuk. Di sini kita bisa masuk di produk masuk ya. Jadi di sini ada CRUD juga, ini di tombol hapus. Ini ada tanda tambah data. Jadi di sini ada trigger model hapus. Jadi di sini untuk CRUD delete-nya, di sini ada beberapa kode ya. Jadi di sini ada button yang bisa kita klik di bagian sini gitu. Jadi itu fungsinya di bagian kode ini. Kemudian di bagian modal hapus ini, nah ini ya, di buttonnya itu juga di sini gitu. Kemudian ada juga di bagian lain-lain gitu. Kami sudah masukkan beberapa fitur CRUD gitu. Oke, itu untuk CRUD ya. Kemudian di sini juga untuk laporan ya, kita juga sudah memasukkan tambah data, atau kita bisa print semua data yang masuk gitu. Jadi di sini
kita sudah membuat kode ya untuk di bagian untuk semua data yang ada di dalam website gitu. Jadi ini kodenya kita memanggil di bagian ada ini untuk fontnya ya. Nanti sebenarnya ini cuma sebagai settingan aja, nanti di bagian PDF-nya itu bakal kayak gimana nanti hasilnya gitu. Jadi di sini untuk pengambilan datanya itu ada beberapa ya. Ini jadi dari database TB user, kemudian di sini juga ada dari TB product database-nya, terus TB supplier juga. Jadi kami mengambil beberapa ya. Nah, di sini ada looping data ya modelnya. Jadi di sini itu untuk settingan stylingnya aja ya, untuk codingannya. Jadi seperti itu. Misal kita di sini unduh semua data, itu bakal langsung tersimpan ke PDF ya. Jadi kita bisa melihat datanya seperti apa. Semua data yang ada di dalam websitenya gitu. Jadi di sini kita kasih contoh aja ya untuk bagian admin, produk sama supplier atau salah satu ya. Jadi tadi di sini kita bisa di menu supplier aja ya. Jadi di sini kita bisa tambah data dulu, kemudian kita tambah aja. Sebenarnya bebas aja sih, jadi tidak ada batasan ya untuk teksnya ini. Ini kita kasih contoh. Oke. Terus alamat supplier misalkan Selong. Dan untuk kontak supplier juga bisa. Oke. Kita save aja. Jadi di sini sudah ada data baru yang kita masukkan di supplier ya. Jadi tadi kita bisa lihat di laporannya itu bagian sini ya, di bagian supplier itu ada 3 ya. Jadi kita sudah menambahkan supplier. Jadi di sini coba kita hapus ya. Jadi kita mau tes CRUD-nya juga di bagian CV abadi itu kita hapus. Yang supplier 1 ya, kita hapus saja. Nah, jadi di sini sudah 3. Jadi kita bisa langsung unduh semua data aja. Nanti bakal masuk ke sini udah jadi PDF. Jadi nanti yang muncul supplier itu tidak ada CV abadi, yang muncul itu ada PT terminal yang sudah kita buat gitu. Jadi itu untuk tambahan ya, untuk unduh semua data yang ada di website ini. Jadi itu penjelasan terkait CRUD sama penambahan atau tambah semua atau download data gitu. Nama saya Iqbori, saya akan menjelaskan bagian login web kasir, di mana di tampilan ini kita menggunakan codingan. Yang pertama itu kita teksnya ini login web kasir, dan yang di sebelah atas kiri dan yang di tengah, di mana codingannya itu yaitu di sini di class panel title texter yang di sebelah atas maksudnya, yang di navbar brand ini. Dan yang di panel title text center ini login web kasir itu yaitu yang ini. Nah, baik, dan untuk tampilan button batalnya ini codingannya itu yang ini, yang di sebelah sini, type button, nama button dan kelas Bittendenger batal, yaitu apabila kita contoh yang ini, nah yang ini batal yang tanda merah. Dan untuk tampilan button warna hijau masuknya ini codingannya itu seperti ini, yang ini daftar masuk, value masuk. Nah, terus baik, dan setelahnya itu saya akan menjelaskan tampilan yang ada pada tampilan web ini. Coba kita login pakai nama saya, salah, maaf, kita pakai nama passwordnya itu 1 masuk. Nah ini tampilannya.
Dan jika kita ingin nambah menu, kita bisa nambah. Jika kita ingin menambah apa namanya pesertanya, itu kita di tampilan menu dan menu kasih user. Nah di sini udah dua yang sudah kita tambah, yaitu Anang dan Bukhari. Nah jika ingin menambah satu lagi, kita perlu tambah data. Kita klik user, sebut usernya itu contohnya admin, passwordnya itu 3, nama usernya itu admin lagi. Oke, kita upload foto, ambil foto, buka, save change. Nah oke, kita coba logout. Kita login pakai admin, passwordnya 3. Yap. Nah sekarang jumlah admin kita itu sekarang tambah 3. Nah sudah bertambah 3 admin. Yang tadinya itu Anang dan Bukhari, sekarang kita tambah jadinya user. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan menu. Yang di sini jika kita ingin menambahkan data, di sini ada user, ada password, ada nama atau user, ada level, lalu kemudian ada foto atau tambahan foto. Nah, di sini ada tampilan usernya, lalu kemudian di sini ada tampilan passwordnya, ada nama atau user, terus kemudian level user. Nah, jika kita ingin menambahkan foto, di sini klik jika ingin mengubah foto. Nah, jadi di sini ada kita menggunakan di sini ada button tombolnya, terus kemudian save jika kita udah mengisi data. Lalu kemudian di sini ada menu kategori produk. Dari produk. Di sini ada nama kategori. Lalu kemudian di sini ada nama kategori. Ini nama kategorinya. Jika kita ingin menghapus atau mengedit, codingannya ada di sini. Baik, kita akan lanjut di trigger model editing. Di sini ada buttonnya, tombolnya di sini. Nah, jika kita ingin mengeditnya, tinggal kita edit di sini. Misalnya minuman ini kita ganti menjadi makanan atau baju. Save. Lalu kemudian jika kita ingin menghapus ini, kayak kita cet yang tanda merahnya atau hapus, kita hapus. Lalu kemudian jika kita ingin menambahkan data, kita tambahkan data, misalnya nama saya Wahiman. Lalu kemudian kita save. Kita di sini next. Nah, lalu kemudian di sini akan muncul nama saya Wahiman. Nah, di sini ada button untuk nge-save-nya juga, codingan untuk button untuk nge-save-nya. Nah, jadi di sini di tampilan menunya kurang lebih semuanya ini adalah sama. Dari menu user, menu kategori produk, menu rak, menu sweetener, dan menu laporan penjualan. Kurang lebih semuanya sama, codingannya semuanya sama. Dia mempunyai button semuanya. Di sini saya akan menjelaskan logistik produk masuk. Pertama-tama saya akan menjelaskan tambah data seperti ini.
misal tulis seperti ini, cari produk seperti iPhone misalnya, contohnya. Lanjut ke codingannya, bagging, kita scroll ke atas, codingan produk masuknya seperti yang tadi saya jelaskan, yang ada di bagiannya tambahkan data produk masuknya. Setelah itu lanjut ke bagian ini, NoInF, tanggal, jam, kode produk, nama produk, kategori, rak, supplier, stok, jumlah masuk, admin. Berada di bagian sini. Itu mungkin di ini seperti yang ada di atas ini. Lanjut ke trigger modal atau modal hapus, seperti kode produk, nama produk, stok, rak, supplier, status. Itu berada di bagian sini, nomor invoice, tanggal, jam, kode produk, nama produk, kategori, rak, supplier, stok, jumlah masuk, admin, aksi. Seperti itu. Kita lanjut ke codingan produk masuk .php. Halaman button trigger modal, NoInvoice, tanggal, jam, kode produk, nama produk, kategori, rak, stok, jumlah masuk, admin. Itu berada di bagian di sini. NoInvoice, tanggal, jumlah, kode produk, nama produk, kategori, rak, supplier, stok, jumlah masuk, admin. Kita kembali ke bagian codingan close, berada di ini, bisa di close. Codingan save change, ada di tambahkan data, setelah dimasukkan, contoh iPhone, lalu klik save change. Mungkin itu dari saya, sekian. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.